Assalamualalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan honorer GTT dan PTT seluruh Indonesia, baik K2 maupun non-K. Selamat jumpa, selamat suak kembali bersama kami di sini M-News7 tentunya. Dan untuk rekan-rekan yang baru saja bergabung dan menemukan channel M-News7, saya ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa like and subscribe serta share kepada rekan-rekan senasib seperjuangan. Baik rekan-rekan sekalian, salam solidaritas untuk rekan-rekan honorer seluruh Indonesia, terutama rekan-rekan honorer PTT, honorer GTT, baik yang K2 maupun yang non-K teman-teman sekalian. Honorer K2 PTT yang memang belum sempat disentuh oleh program pemerintah, dalam hal ini program pengangkatan dari pemerintah teman-teman. Dilansir dari jpnn.com, tim 9 honorer K2 turun gunung bawa misi penting untuk tenaga teknis administrasi. Sekian lama diam, tim 9 honorer K2 akhirnya turun gunung. Ada misi penting yang akan diperjuangkan para pentolan honorer K2, diantaranya Titi Purwaningsih, Nurbaiti, Eko Mardiono, Ari, Imam Supriyatma, Ahmad Saifuddin, Syahrial, dan yang lainnya. Eko Mardiono, Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia, PHK2I, Jawa Timur mengungkapkan, walaupun tim 9 ini sudah memiliki forum perjuangan sendiri-sendiri, tetapi kini semuanya bersepakat untuk bersatu. Baik rekan-rekan honorer PTT tenaga administrasi juga, ini hal yang penting untuk seruan kepada rekan-rekan honorer PTT tenaga administrasi di seluruh Indonesia. Berarti perjuangan itu masih harus tetap dilakukan teman-teman sekalian. Kami tidak bisa diam dengan kondisi yang terjadi saat ini. Dampaknya sangat dirasakan honorer K2, terutama tenaga teknis administrasi, kata Eko kepada JPNN. Salah satu hal krusial yang akan diperjuangkan tim 9 adalah formasi aparatur sipil negara ASN tahun ini untuk honorer K2 teknis administrasi. Jangan sampai honorer K2 makin tenggelam oleh kemunculan honorer non K2 maupun honorer swasta. Dia menyebutkan perjuangan honorer K2 mendapatkan regulasi ASN sudah sejak 2014. Namun, belakangan yang diakomodasi justru honorer non-K dan honorer swasta. Ini maksudnya teman-teman terjadi pada honorer di GTT teman-teman. Honorer GTT memang betul mengakomodir semua honorer, bahkan sampai honorer swasta teman-teman sekalian. Kewajiban pemerintah untuk menyelesaikan honorer K2 pun, kata Eko, seakan hilang dari peredaran. Sudah saatnya seluruh honorer K2 bergabung dan bersatu. Kalau hanya diam, honorer K2 akan tenggelam oleh regulasi yang tidak berpihak kepada honorer K2. Dia menambahkan nantinya tim 9 yang saat ini sebagian sudah menjadi PNS dan P3K yang akan ikut bergabung. Walaupun status ASN, tetapi kebebasan berserikat dan berkumpul harus dihargai pemerintah. Eko yang juga salah satu inisiator bersatunya tim 9 honorer K2 mengajak seluruh rekan-rekannya bersatu. Jangan sampai kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah tahun ini tidak mengakomodasi honorer K2. Ayo bersatu demi memperjuangkan status ASN bagi honorer K2. Jangan lihat dari forum mana, tetapi lihat status honorer K2 pungkasnya.
Juga dilansir oleh JPNN tanggal 31 Januari 2022, tim 9 honorer K2 menyiapkan gebrakan, siap-siap saja. Inisiator tim 9 honorer K2 Eko Mardiono mengungkapkan mereka akan bertemu di Jakarta untuk rekonsiliasi dan menyiapkan gebrakan awal. Eko memastikan bahwa tim 9 bukan hanya sekedar reuni, tetapi benar-benar akan bergerak demi menyelamatkan honorer K2. Jiwa kami berontak ketika honorer K2 dirampas hak-haknya dan dikalahkan oleh para pendatang baru, kata Eko. Dia menegaskan honorer K2 memang sudah terpecah belah, namun dia optimis honorer K2 masih bisa disatukan kembali. Sebab visi misi tetap sama, yakni mendapatkan status aparatur sipil negara. Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia PHK2I Provinsi Jawa Timur itu menyebutkan selama ini ketidakadilan sudah diterima mereka. Menurut dia, payung hukum buat honorer K2 nyata-nyata diberikan kepada formasi lain. Guru bantu DKI Jakarta diangkat CPNS pada April 2015 dengan menggunakan PP 56 tahun 2012 yang juga kadaluarsa, ucapnya. Anehnya, lanjut Eko, ketika menyelesaikan honorer K2, pemerintah bersikeras tidak mau melanggar peraturan perundang-undangan. Begitu juga saat seleksi 1 juta P3K guru, bukti ketidakadilan terpampang jelas. Honorer K2 yang seharusnya diprioritaskan lebih dulu malah diberikan afirmasi yang sangat sedikit. Pemerintah, kata Eko, lebih mengutamakan guru swasta dan peserta yang belum pernah mengabdi. Yang menyakitkan hati honorer K2 dalam seleksi P3K non-guru, tenaga kesehatan, penyuluh, teknis lainnya, dan administrasi tidak mendapatkan afirmasi. Mereka harus bertarung dengan umum. Saatnya kami meminta keadilan, berikan formasi khusus bagi Tendik dan tenaga lainnya dalam seleksi ASN tahun ini, pungkas Eko kepada JPNN. Sekali lagi buat teman-teman honorer K2, terutama honorer K2 tenaga teknis, tenaga administrasi, atau honorer K2 PTT, teman-teman sekalian dari segala bidang, untuk terus berjuang, untuk memperjuangkan, karena kami tahu betul bahwa honorer K2 PTT ini belum mendapat apa-apa dari pemerintah, teman-teman. Rekrutmen terutama di tenaga kependidikan Tendik belum pernah mendapat kesempatan, teman-teman sekalian. Oleh karena itu, monggo teman-teman silahkan berkoordinasi bersama rekan-rekan honorer, terutama honorer K2. Semoga ke depan pemerintah memberikan kesempatan itu secara proporsional, teman-teman sekalian. Maksudnya adalah secara adil. Seperti apa honorer K2, usianya sudah berapa, pengabdiannya sudah puluhan tahun, dengan memberikan afirmasi yang sesuai dengan pengabdiannya mereka. Baik, sekian dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.